sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Ya pun. Yang terhormat rekan-rekan sosialisasi saya dan rekan-rekan yang sudah hadir di sosialisasi kami ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini saya Septika selaku moderator akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan di hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ilham Safaat, kemudian Yulia, ada Jenny Satria Yudanial, dan Hendra Sutrawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Yulia. Kepada Yulia dipersilakan dan rekan-rekan saya dimohon duduk. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai representasi perempuan dalam pemilu. Nah, di sini kalian tahu nggak sih kenapa perempuan itu penting dalam pemilu? Ada banyak alasan mengapa perempuan itu penting dalam politik. Ada dua alasan utama. Yang pertama yaitu preventif yang beragam. Artinya di sini perempuan memiliki preventif yang beragam yang mungkin tidak dipikirkan oleh laki-laki, sehingga kebijakan ataupun peraturan itu lebih inklusif dan berkeadilan. Artinya ketika pembuatan regulasi ataupun perundang-undangan kita memiliki dua pemikiran nih, dari laki-laki dan perempuan, sehingga terciptalah kebijakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena dari itu maka akan terciptanya regulasi dan kebijakan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mewakili isu perempuan. Perempuan di sini kali ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terjadi pada perempuan, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kesetaraan gender. Ketika perempuan ini ikut dalam partai politik atau dalam politik, kita punya kewenangan nih untuk mencegah kejahatan itu terjadi kepada kita, karena kita memiliki wewenang untuk mengatur agar kedepannya kejahatan tersebut tidak terjadi nih kepada kita. Dalam kegiatan politik diperlukan strategi ataupun peningkatan partisipasi dan dukungan dari masyarakat di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri kita sudah memiliki peraturan dan regulasi tentang hal tersebut, seperti pasal 172 dan pasal 7 tahun 2007 yang berbunyi setiap partai politik yang ingin terjun dalam politik harus menyertakan minimal 30% perempuan dalam partai tersebut. Namun kenyataan tersebut tidak sesuai karena seperti pemilu tahun 2019 terdapat 3.200 perempuan atau sekitar 40% dari paslon tersebut. Namun saat pemilihan itu terjadi hanya 20% dari perempuan tersebut yang terpilih. Hal tersebut karena kurangnya kepercayaan ataupun kesetaraan gender di Indonesia sini yang tidak merata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yulia atas pemaparannya. Baik, untuk langsung saja untuk narasumber yang kedua yaitu untuk saudara Ilham, dipersilakan. Untuk saudara Ilham bisa duduk. Terima kasih. Baik, sebenarnya teman-teman mengenai tentang kesetaraan. Jadi tema yang kita ambil itu tentang kesetaraan dan juga representasi perempuan dalam pemilu 2024. Mengingat tentang kesetaraan, pasti udah sering kita dengar ya, apa itu kesetaraan, apa itu kesetaraan gender, pasti udah dengar tentang kaitan tentang hak, peran, tanggung jawab, terus kewajiban antara perempuan, laki-laki. Pokoknya preferensinya tentang hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin kesetaraan itu udah sering lah kita dengar kata-kata itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai zaman era Kartini, terus zaman sekarang pemilu 2024 pasti selalu nih disinggung terus dengan kaitannya kesetaraan gender. Dari kita ngomongin hak perempuan, kadang didiskriminatif atau dipinggirkan lah, dimarginalisasi gitu perempuan ini. Padahal sejatinya kalau kita lihat bahwa perempuan itu sebenarnya punya peran penting dalam setiap pergolakan atau setiap ada peristiwa itu perempuan selalu ada di situ. Harusnya
oleh karena itu kalau kita ngomongin pemilu, kita ngomongin politik, harusnya perempuan itu juga punya perannya di situ. Jadi kita sebagai masyarakat itu kalau melihat tentang perempuan, apalagi soal pemilih ya gitu paslon atau apa, ya harusnya kita juga bisa melihat, jangan cuma dilihat dari jenis kelamin atau lain sebagainya, tapi kita melihat apa isi dari visi misinya, terus apa program-programnya. Kayak contoh kalau kita melihat kan, kalau dari yang ada untuk pemilu 2024 utama Pilpres itu yang udah keluar calonnya itu kan Anies Baswedan sama Caimin. Nah, tapi kalau yang Prabowo dan lain sebagainya, tapi kalau di survei itu kan ada tuh perempuan masuk ke dalamnya, kayak siapa itu yang anaknya Gus Dur, terus Ibu Khofifah. Berarti kan di situ perempuan sudah ada itu buat ambil dalam peran dalam politik. Nah, untuk masyarakat juga itu harus gimana caranya cerdas. Kalau memang kita mau suara perempuan ini kan, perempuan ini kayaknya suaranya banyak ya, kekerasan perempuan, terus banyak lagi hal-hal yang terkait dengan perempuan. Nah, kalau memang suaranya ingin didengar, pengen sampai ke Senayan, ya gimana caranya kita harus memilih preferensi atau ini yang calon-calonnya itu yang sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita gitu. Terus kalau kesetaraan gender mungkin kayak RA Kartini yang dia memperjuangkan tentang hak perempuan. Kalau di Indonesia kan terkenal dengan budaya patriarki ya, bahwa laki-laki itu harus jadi pemimpin, harus di depan. Kalau perempuan itu ya udah di rumah aja, dia kerjaannya untuk rumah tangga dan sebagainya, dia nggak boleh show off di depan gitu. Tapi kalau buat sekarang kita udah di zaman yang modern dan lebih maju dari zaman dulu, harusnya kita perempuan-perempuan yang ada di sini bisa ikut gitu, gak usah takut, gak usah gak usah minder gitu. Kita punya kok keistimewaan di dalam diri kita. Apa bisa eksistensi laki-laki itu ada di perempuan. Kayak saya lahir, laki-laki lahir itu dari rahim seorang ibu, nggak mungkin laki-laki lahir dari seorang laki-laki, nggak mungkin. Jadi eksistensi saya, apalagi laki-laki itu dari rahim perempuan. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Tuhan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham atas pemaparannya. Ilham, silakan dulu. Terima kasih banyak untuk narasumber yang telah memaparkannya. Untuk yang selesai sudah pemaparan dari narasumber kami ini. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah paham atas yang telah disampaikan? Baiklah, selesai sudah acara sosialisasi sore hari ini. Terima kasih telah menghadiri acara ini. Saya harap kita semua dapat menjadikan acara ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.